Pi Network. Setelah bertahun-tahun menambang Pi, jutaan pionir di Indonesia masih menunggu satu pertanyaan besar. Kapan semua kerja keras ini akan benar-benar membuahkan hasil? Tapi kali ini, harapan itu tidak hanya sekadar mimpi. Update resmi terbaru dari Pi Network menghadirkan peluang nyata, fitur DEX, AMM, dan kemampuan membuat token sendiri di testnet membuka pintu bagi pionir untuk melihat Pi bukan hanya sebagai angka di layar, tapi sebagai alat untuk membangun ekosistem, aplikasi, dan utilitas koin mereka sendiri. Namun, perjalanan menuju peluang nyata itu masih menantang. Proses KYC tetap menjadi gerbang utama, dan adopsi di Indonesia masih menunggu momen besar agar Pi benar-benar bisa digunakan secara luas. Hari ini, kita akan membongkar fakta terbaru, fitur baru, dan strategi bagi pionir Indonesia untuk mengubah Pi dari sekadar angka digital menjadi bagian dari ekonomi digital yang nyata dan bermanfaat. Jangan kemana-mana, karena perjalanan ini bukan sekadar tentang menunggu mimpi lama, tapi tentang memanfaatkan kesempatan nyata di depan mata. Update terbaru. Pi Network tidak berhenti setelah peluncuran mainnet. Baru-baru ini, core team resmi menghadirkan fitur DEX, Decentralized Exchange, dan AMM, Automated Market Maker, di lingkungan testnet. Ini adalah langkah besar. Untuk pertama kalinya, pionir dan pengembang bisa bereksperimen langsung dengan swap token, membuat pool likuiditas, dan memanfaatkan berbagai alat DeFi, tanpa risiko kehilangan aset di mainnet. Selain itu, kemampuan pembuatan token kini tersedia. Ini bukan sekadar membuat koin baru untuk diperdagangkan, tetapi menjadi fondasi bagi ekosistem yang memiliki utilitas nyata. Token di testnet memungkinkan pengembang membangun aplikasi yang bisa digunakan untuk game, komunitas, layanan digital, atau fungsi ekonomi lainnya. Perlu diingat, semua aktivitas ini masih terbatas di testnet. Artinya, saldo atau transaksi di mainnet tidak terpengaruh. Bagi pionir yang ingin mempersiapkan diri, ini adalah kesempatan langka untuk belajar langsung dalam lingkungan aman dan resmi, memahami mekanisme DeFi, dan mulai berpikir tentang bagaimana membangun utilitas nyata untuk Pi. Yang lebih menarik, Pi App Studio kini terbuka untuk publik. Bahkan pengembang non-teknis bisa membuat aplikasi dan token mereka sendiri. Dengan kata lain, siapapun yang punya ide bisa mulai membangun ekosistem mereka tanpa harus menguasai coding tingkat lanjut. Pesan penting dari update ini jelas, fokus bukan lagi sekadar harga atau spekulasi. Langkah Pi kali ini menekankan utilitas nyata, bagaimana token dan aplikasi bisa digunakan dalam kehidupan digital sehari-hari, dan membuka peluang bagi pionir untuk aktif berperan dalam pengembangan ekosistem. Dengan fitur ini, Pi tidak lagi hanya tentang menambang koin di ponsel. Sekarang, pionir bisa mulai melihat bagaimana angka di layar bisa berkembang menjadi dunia digital yang nyata dan bermanfaat. Perkembangan KYC dan pembuatan token di testnet. Salah satu hambatan terbesar bagi pionir selama ini adalah proses KYC. Tanpa KYC, saldo Pi di ponsel tetap terkunci dan belum bisa digunakan di mainnet. Namun, Pi Network kini menghadirkan Fast Track KYC, solusi yang memungkinkan pengguna baru mengakses mainnet lebih cepat dan lebih mudah. Dengan Fast Track KYC, pionir tidak perlu menunggu menyelesaikan 30 sesi penambangan sebelum memulai verifikasi identitas. Artinya, aktivasi dompet mainnet bisa dilakukan lebih awal, dan pengguna baru dapat segera mulai merasakan ekosistem Pi secara langsung. Setelah berhasil diverifikasi melalui Fast Track KYC, pengguna bisa mengakses berbagai fitur, mulai dari wallet, DEX, AMM, hingga Pi App Studio, dan ikut serta dalam pengembangan serta penggunaan ekosistem mainnet. Namun penting untuk dicatat, migrasi saldo Pi ke mainnet tetap memerlukan KYC standar dan checklist migrasi. Fast Track KYC bukan jalan pintas untuk melewati prosedur keamanan, melainkan mempercepat akses sambil tetap menjaga integritas jaringan dan keamanan aset. Dengan adanya Fast Track KYC, Pi Network semakin menekankan aksesibilitas tanpa mengorbankan standar keamanan. Bagi jutaan pionir di Indonesia dan dunia, ini adalah kabar baik. Hambatan besar kini bisa dilewati lebih cepat, membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk ikut serta dalam revolusi ekonomi digital Pi. Mendorong inovasi dan utilitas di ekosistem Pi. Selain fitur baru dan kemudahan Fast Track KYC, Pi Network 2025 menghadirkan Hackathon, sebuah ajang untuk mendorong inovasi dan membangun utilitas nyata di ekosistem Pi. Ini bukan sekadar kompetisi teknologi, tapi strategi penting untuk mempercepat adopsi Pi di dunia nyata. Para pengembang, baik berpengalaman maupun pemula, bisa mengajukan aplikasi mereka melalui Pi Browser. Aplikasi yang dibuat tidak hanya menarik di layar, tapi harus memberi manfaat nyata bagi komunitas, misalnya mempermudah transaksi P2P, membantu manajemen aset digital, atau membuat layanan yang bisa langsung digunakan sehari-hari. Bahkan, ada proyek yang membuat token komunitas untuk transaksi lokal antar pionir,
minigame berbasis Pi sebagai media edukasi blockchain bagi pelajar, dan alat manajemen portofolio aset digital agar pengguna baru lebih mudah memahami mekanisme DeFi di testnet. Yang menarik, komunitas pionir dapat mendukung proyek ini melalui staking Pi, sehingga ide-ide yang dianggap bermanfaat bisa berkembang lebih cepat. Mekanisme ini menghubungkan langsung developer dan pionir, menciptakan ekosistem yang hidup dan interaktif, bukan sekadar angka digital di ponsel. Dengan semakin banyak aplikasi yang memiliki utilitas nyata, Pi mulai membentuk ekosistem yang bisa digunakan sehari-hari. Bagi pionir Indonesia, Hackathon 2025 adalah peluang emas, ikut mendukung proyek lokal, belajar dari developer lain, dan melihat secara langsung bagaimana Pi dapat diterapkan dalam kehidupan digital nyata. Ini adalah momen di mana angka di layar bisa mulai berubah menjadi ekosistem yang hidup dan memberi manfaat nyata bagi jutaan pionir. Potensi ekonomi Pi Network di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Pi Network semakin sering muncul di berbagai komunitas digital Indonesia. Bukan hanya karena jumlah pionir di negeri ini termasuk yang terbanyak di dunia, tapi juga karena munculnya optimisme bahwa Pi bisa menjadi salah satu pintu menuju perubahan ekonomi baru. Di berbagai daerah, banyak orang mengenal Pi sebagai simbol harapan untuk memiliki bagian dalam sistem keuangan yang lebih terbuka. Dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga petani dan nelayan, semua bisa menambang Pi cukup dengan smartphone tanpa harus punya rekening bank atau modal besar. Itulah yang membuat Pi terasa berbeda. Ia lahir dari semangat kesetaraan digital. Bayangkan jika suatu hari, Pi benar-benar digunakan untuk transaksi sehari-hari, membayar kopi di warung, mengirim uang antar kota, atau membeli pulsa tanpa biaya tambahan. Semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada uang tunai, ide seperti ini terasa revolusioner. Namun, jika kita berbicara secara objektif, fase saat ini masih jauh dari kenyataan tersebut. Pi memang sudah memasuki tahap open mainnet, tapi di Indonesia belum ada laporan resmi tentang integrasi Pi ke dalam sistem pembayaran nasional. Merchant besar belum mengumumkan dukungan resmi, dan sebagian besar transaksi masih dilakukan secara peer-to-peer, antar sesama pengguna yang saling percaya. Sistem seperti ini punya kelebihan, fleksibel dan cepat. Tapi di sisi lain, tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, muncul risiko seperti penipuan, salah kirim, atau spekulasi harga yang tidak rasional. Ada yang mengklaim bisa menjual rumah atau kendaraan dengan harga di bawah 1 Pi, padahal nilai Pi sendiri belum stabil secara pasar. Hal-hal semacam ini bisa menciptakan persepsi yang keliru di kalangan pionir baru, seolah Pi sudah memiliki nilai tetap di dunia nyata. Padahal, fondasi utama Pi bukan terletak pada harga hari ini, melainkan pada adopsi dan kepercayaan ekosistemnya. Ketika lebih banyak pengguna aktif, merchant ikut bergabung, dan sistem KYC berjalan lancar, barulah nilai Pi mulai memiliki arti ekonomi yang nyata. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar dalam proses ini. Jumlah pengguna smartphone tinggi, komunitas digital aktif, dan minat terhadap aset kripto terus meningkat. Jika komunitas tetap bersatu, edukasi diperluas, dan inovasi terus digerakkan, Pi bisa menjadi salah satu gerakan ekonomi berbasis blockchain yang paling kuat di Asia Tenggara. Saat ini, posisi Pi di Indonesia bisa diibaratkan seperti fajar yang baru terbit. Cahayanya sudah tampak, tapi hari belum benar-benar terang. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan pemahaman untuk melihat apakah cahaya itu akan berubah menjadi siang yang penuh harapan, atau hanya redup di balik awan ekspektasi. Yang jelas, masa depan Pi di Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa cepat harga naik, tapi oleh seberapa bijak komunitas memahami dan membangun ekosistemnya bersama. Risiko dan realita. Sekarang mari kita bicara jujur soal harga Pi di dunia nyata. Saat video ini saya unggah, Pi diperdagangkan di kisaran $0,22 hingga 0,25, angka yang terbentuk dari mekanisme supply dan demand di beberapa exchange resmi. Ini bukan lagi sekadar hitungan komunitas, tapi nilai pasar yang bisa diverifikasi secara nyata. Namun, volatilitas masih tinggi. Dalam hitungan hari, harga bisa naik atau turun tajam, karena pasar masih mencari keseimbangan. Tren jangka menengah pun menunjukkan fluktuasi yang nyata dibanding puncak sebelumnya. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Pasokan tambahan koin di masa depan yang belum sepenuhnya dikontrol bisa menambah tekanan jual. Selain itu, regulasi global maupun lokal yang masih bisa berubah juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan penggunaan Pi di dunia nyata. Artinya, pionir harus bijak. Pi bukan jalan instan untuk kaya. Tidak ada jaminan saldo yang kita simpan hari ini akan langsung bernilai tinggi besok. Strategi matang, pemahaman risiko, dan fokus pada utilitas nyata jauh lebih penting daripada sekadar berharap harga naik. Ingat, sejarah cryptocurrency menunjukkan hal yang jelas. Proyek yang mampu bertahan melewati masa sulit, membangun ekosistem nyata, dan menghadirkan kegunaan bagi penggunanya, justru memiliki potensi besar di masa depan.
Langkah yang dapat diambil pionir Indonesia. Sebagai pionir di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi PI. Pertama, pastikan KYC selesai dengan benar. Periksa data secara rutin, pastikan dokumen lengkap, dan jangan lewatkan notifikasi dari aplikasi PI. Fast Track KYC kini mempercepat proses, tapi tetap perhatikan detail agar verifikasi berhasil. Kedua, jaga keamanan dompet digital dan seed phrase. Ini adalah kunci hidup aset Anda. Jangan pernah membagikannya kepada siapapun, bahkan jika mereka mengaku dari tim resmi PI. Dalam dunia cryptocurrency, keamanan sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Ketiga, aktiflah di komunitas. Banyak masalah bisa terselesaikan lebih cepat jika kita saling membantu. Komunitas PI di Indonesia adalah sumber informasi terpercaya dan dukungan bagi setiap pionir. Jangan ragu bertanya pada anggota yang sudah berhasil melewati KYC atau mainnet. Keempat, ikuti informasi resmi dari situs dan akun sosial media PI Network, seperti minepi.com dan akun resmi XP Core Team. Hindari rumor, janji manis yang tidak diverifikasi, dan tetap waspada terhadap potensi scam. Dan yang tak kalah penting, jadilah bagian aktif dalam pembangunan ekosistem PI di Indonesia. Gunakan aplikasi PI, eksplorasi fitur testnet, ikut hackathon, dan dukung developer lokal. Dengan begitu, kita bukan hanya penonton, tapi turut membentuk ekosistem yang bisa digunakan jutaan orang di masa depan. Kesimpulan untuk berpartisipasi. PI Network bukan sekadar soal koin digital. Ini tentang membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di mana jutaan pionir, termasuk di Indonesia, bisa berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital yang nyata. Setiap langkah kita, mulai dari menyelesaikan KYC, menjaga keamanan dompet, hingga mendukung developer dan aplikasi di testnet, adalah bagian dari fondasi besar yang sedang dibangun. Sebagai pionir Indonesia, peran kita sangat penting untuk mewujudkan visi ini. Potensi ekonomi, inklusi finansial, dan adopsi teknologi baru bisa tercapai jika kita bersatu dan aktif berkontribusi. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda, apakah Anda sudah mencoba Fast Track KYC? Bagaimana pengalaman Anda sejauh ini? Bagikan cerita, tantangan, atau tips Anda di kolom komentar. Setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran berharga bagi pionir lain di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update resmi terbaru dari PI Network. Bersama, kita bisa membangun masa depan ekonomi digital yang lebih baik, bukan sekadar mimpi, tapi kenyataan yang sedang dibentuk hari ini.